Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjut lagi membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lebih paham, agar lebih cinta. Dan sekarang tentang persenjataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana konten sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, fisiknya, hidungnya, matanya, bagaimana semuanya, giginya, pakaiannya, lengkap di konten sebelumnya. Sekarang kita mendengarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia meriwayatkan gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Gagangnya terbuat dari perak. Ali bin Abi Thalib ia meriwayatkan Rasulullah SAW memiliki pedang yang diberi nama Zulfikar. Lalu dari Sa'id bin Yazid, pada perang Uhud, Rasulullah SAW mengenakan 2 rangkap baju besi. Sekarang kita akan bahas ada berapa pedang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Ma'tur. Pedang inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Al-Ma'tur. Pedang ini merupakan pemberian ayahanda beliau, Sayyidina Abdullah. Lalu dibawa waktu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai akhirnya diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa 2 ular dengan berlapiskan emerald dan virus. Dekat dengan pegangan itu terdapat kufik ukiran tulisan Arab berbunyi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi ini punyanya bapaknya memang. Wih, keren ini tampilannya. Yang kedua, Al-Adbu. Nama pedang ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirimkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini di perang Uhud dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. Yes. Yang ketiga, Zulfaqar adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan perang Badar. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Uhud. Nabi memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Uhud, dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya, Ali menggenggam Zulfaqar dan mengembalikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Bentuknya blade dengan 2 mata. Oke. Yang keempat, Al-Battar. Al-Battar adalah pedang Nabi Muhammad SAW hasil rampasan dari Banu Qainuqa. Pedang ini disebut sebagai pedang para nabi. Sebabnya pada pedang ini terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam ketika memotong kepala Goliat atau Jalut, pemilik pertama pedang ini. Masya Allah, Al-Battar. Pada pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabatain. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 101 cm. Dikabarkan bahwa pedang ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika beliau turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal. Keren. Hatfun adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Bani Qainuqa. Dikisahkan bahwa Nabi Daud mengambil pedang Al-Battar dari Goliat, Jalut, sebagai rampasan ketika beliau mengalahkan Jalut pada saat umurnya 20 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bekerja dengan besi, membuat baju baja, senjata dan alat perang. Beliau juga membuat senjatanya sendiri. Hatfun adalah salah satu buatannya. Pedang ini menyerupai Al-Battar tetapi lebih besar. Beliau menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levita, suku yang menyimpan senjata-senjata bangsa Israel. Dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Lanjut, Al-Mikhdom. Pedang ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun ada kabar lain bahwa pedang ini berasal dari Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang beliau pimpin di Syria.
Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 97 cm dan mempunyai ukuran tulisan Arab yang berbunyi Zainuddin Abidin. Zainuddin Al-Abidin. Yang ketujuh, Ar-Rasub. Pedang ini terdapat di rumah Nabi Muhammad SAW dan dijaga oleh keluarga dan sanak keluarganya seperti layaknya bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Bentuknya blade, panjangnya 140 cm, mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi Ja'far Shadiq. Yang kedelapan, Al-Qadib. Al-Qadib berbentuk blade tipis sehingga jika dilihat sepintas mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian. Jadi tidak digunakan untuk peperangan. Terdapat tulisan di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak ada petunjuk dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di dalam rumah Nabi Muhammad SAW dan hanya digunakan oleh Khalifah Fatimiyah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Panjangnya 100 cm dan sarungnya berupa kulit hewan yang dicelup. Yang kesembilan, Qal'a. Pedang ini dikenal dengan Qal'i atau Qul'i. Nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di sekitar India, Cina. Ulama negara lain mengatakan bahwa kata Qul'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Qainuqa. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab berbunyi, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Pedang ini berbeda dari yang lain karena mempunyai desain berbentuk gelombang. Oke lah, jadi itulah 9 pedang milik Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Foto-foto di atas diambil dari Muhammad Hasan Muhammad Al-Tihami dalam Suyufur Rasul wa'udda harbihi. Semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang surat-surat dakwah Nabi Muhammad SAW kepada para raja-raja di saat Nabi awal-awal bersyiar, berdakwah. Oke, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.